Hai Sobat Milenial, masih di program Ngobrol Bareng. Tentunya di sini kita masih sama Pak Dea nih, ngobrolin soal BNNK gitu ya, Badan Narkotika Nasional gitu ya. Nah ini kalau ngomongin soal narkotika gitu kan, mungkin tanggal 26 Juni kemarin kita merayakan gitu ya Hari Anti Narkoba Internasional gitu ya Pak, atau HANI gitu ya, bahasa singkatan HANI. Itu sesuai dengan temanya mungkin kerja cepat, kerja hebat, berantas narkoba di Indonesia. Luar biasa sekali. Ini gimana nih Pak, dalam menyambut Hari Anti Narkoba Internasional nih, dari BNNK sendiri? Iya, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2022 untuk tahun ini, tentu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan dengan menggunakan APBN atau tanpa menggunakan APBN. Nah, tema dari HANI itu sendiri ya, kerja hebat ya, itu cepat gitu dalam pemberantasan narkotika di Indonesia. Kaitannya dengan pelayanan prima dari Badan Narkotika Nasional khususnya Kabupaten Karawang kepada masyarakat ya, sehingga pelayanan adanya pengaduan dan lain sebagainya kita harus cepat tanggap. Nah, kalau di Karawang sendiri, kami sudah ada di aplikasi Tangkar, miliknya Pemda Karawang, Tanggap Karawang. Di situ bisa melaporkan adanya peredaran gelap narkotika. Kita juga punya layanan pengaduan juga tersendiri karena sedang mengembangkan pembangunan zona integritas. Jadi harus maksimal, prima pelayanannya. Nah, kegiatan-kegiatannya tentu pasti kegiatan di bidang pencegahan juga ada. Yaitu ada komunikasi, informasi edukasi, terus senam bersama, kebetulan Bupati hadir kerjasama dengan Ikatan Badan Indonesia di tingkat Kabupaten Karawang gitu. Terus ada juga kita sidak ke beberapa lembaga perwakilan pemerintah yang ada di Kabupaten Karawang gitu. Mengingat sebenarnya penyalahgunaan narkotika ini tidak masyarakat aja, ya sebenarnya di instansi pemerintah ada juga. Siapapun itu, profesional pun juga, mau artis, mau hakim, penegak hukum dan lain sebagainya, itu semua ada dengan beban masing-masing. Cuma masyarakat biasa doang gitu ya? Iya, semuanya itu kena semua, sehingga kita lakukan sidak-sidak juga kepada tempat-tempat yang rawan pun juga ya, wilayah lingkungan di wilayah Kabupaten Karawang, tempat-tempat hiburan malam, mau kafe, mau diskotik dan lain sebagainya, kita hanya menghimbau juga agar mereka tidak adanya produksi narkotika secara ilegal dalam diskotik atau tempat hiburan malam. Kan kita tahu sendiri ada beberapa tempat hiburan malam juga yang terindikasi dan terungkap malah di situ membuat pabrik narkoba gitu. Nah, kalau ada yang positif ya kami tenang saja, kita lakukan rehabilitasi, nggak susah-susah aja gitu. Jadi kita pulihkan, selesai kita kembalikan ke mereka gitu. Ini berarti dalam menyambut Hari Anti Narkotika Internasional banyak kayak pencegahan yang mungkin lebih cepat gitu ya, lebih cepat, lebih hebat gitu untuk memberantas narkotika di Indonesia gitu. Nih kalau boleh tahu, ini BNNK udah berdiri sejak kapan sih Pak? BNNK sendiri itu sejak tahun 2015 di Karawang itu sendiri. Di Karawang ya, masih sewa ya. Terus 2017 kemarin kami dipinjam pakai dari gedung Pemda ya, itu sampai 2024. Tapi kebetulan saya bergabung di BNN Karawang ini baru November 2020 karena permasalahan lahan ini nggak ada, BNN nggak punya gedung, nggak punya rumah, sehingga kita koordinasi dengan KPKNL, Kementerian Keuangan, dan mendapatkan lahan kurang lebih 2 hektar ya di wilayah Kosambi, yang insya Allah itu akan dijadikan gedung BNN Karawang dan Balai Loka Rehabilitasi untuk keperluan dan cakupannya buat Purwasuka. Itu sedang di proses gitu. Tinggal tunggu saja. Semoga cepat terrealisasi segera gitu ya. Jadi Purwasuka sama Bekasi kalau nggak usah jauh-jauh, mau rehabilitasi ke situ aja, ke Karawang aja. Ini udah punya ini sendiri gitu ya. Ini semoga prosesnya segera cepat inilah gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk laporan dari ini, biasanya kalau misalkan kasus-kasus narkoba ataupun mungkin
ya hal-hal yang berbau narkotika dan lain sebagainya gitu Pak. Biasa dapat laporan per hari kah atau per minggu, bisa dapat laporan berapa kali? Macam-macam ya gitu. Kadang kita masih per minggu. Ya kadang di hari itu juga tidak ada laporan karena memang BNN Karawang ini SDM-nya masih kecil, ya masih sedikit, beda dengan rekan-rekan dari Polres gitu. Jadi memang pasukannya sudah besar, terus sudah settle, Polri juga sudah lama, BNN juga baru lahir dengan undang-undang itu tahun 2009. Jadi pengembangannya itu masih belum maksimal, ya sehingga laporan-laporan itu paling kita lihat dari tiap minggu. Tapi laporan yang tiap minggu itu call center yang masuk di BNN pusat. Jadi BNN sendiri itu menunggu disposisi tuh dari pusat ke provinsi, ya kan, baru turun lagi ke kabupaten, ke BNNK. Nah, karena hierarkinya turunannya banyak gitu, sehingga kita mau ambil cepat, kita masuk ke aplikasi Pemdanya itu sendiri, aplikasi Tangkar, Tanggap Karawang. Dan kita juga sudah ada barcode pengaduan yang kita pasang di beberapa, kurang lebih sudah 100 desa yang memasang plang di situ barcode pengaduan. Gitu. Dan lumayan ada juga. Ada gitu. ya. Kadang beberapa hari ada. Berarti setiap masyarakat tuh bisa aja ngelaporin cuma bisa dan kami jamin untuk terlindungi karena masyarakat ketika lapor ya memang mereka menggunakan nama samaran dan lain sebagainya. Yang paling terpenting adalah titik lokasi, barang buktinya apa, di mana dan lain sebagainya, sehingga kita bisa lakukan pengecekan di wilayah. Gitu. Berarti kalau ada pengaduan itu langsung ya dilakukan strategi untuk pengecekan ataupun apakah mungkin, benar atau tidak, dicek dulu ya. Lapor aja, tahu-taunya nggak ada. Takutnya mungkin ada yang iseng-iseng ada gitu Pak. Waduh, luar biasa. Nih Pak, kalau misalkan ngomong-ngomong soal tadi mungkin Polres dan lain sebagainya, mungkin anggota Polri dan lain sebagainya kan juga punya ya pemberantasan. Itu gimana sih cara pembagian dari BNN dan juga anggota Polri? Apa kerjasamanya? Apakah dari polisi melapor ke BNN atau dari BNN melapor ke Polri nih gitu? Kita agak mungkin masyarakat masih belum tahu tuh gimana. Ya, jadi ini tidak ada satu bukan bentrok ya, sih ada harus ada gap gitu, tidak. Karena gini, BNN itu dibentuk karena narkotika itu adalah salah satu kejahatan transnasional organized crime. Ya jelas itu diatur dalam Konvensi PBB tahun 2000 yang diratifikasi undang-undang kita di tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009. Nah, selain narkotika juga ada KPK, ya kan? Tentu tindak pidana yang khusus ini, narkotika, korupsi gitu, terus terorisme itu di tubuh Polri pun juga ada yang menangani. Nah, tapi karena saking dahsyatnya tindak pidana itu, kejahatan terorganisir, tentu pemerintah, mungkin presiden membentuk akhirnya Badan Narkotika Nasional, KPK, terus ada BNPT, penanggulangan terorisme, sehingga untuk membantu rekan-rekan aparat penegak hukum dalam pemberantasan narkotika itu sendiri. Gitu. Nah, kalau masalah koordinasi tentu ketika teman-teman Polri melakukan penangkapan itu harus ada surat dimulainya penyidikan ke kejaksaan, tapi tembusannya pemberitahuannya juga ke kita. Demikian juga BNN juga setiap ada penangkapan terus kita ada surat dimulainya penyidikan ke kejaksaan, tapi kita juga sampaikan juga ke rekan-rekan Polri. Jadi saling mengetahui, saling mengawasi. Takutnya nanti ada sindikat yang lain yang akhirnya kita bisa saling mendukung. Jadi sama-sama tahu ya, nggak bergerak sendiri tapi semuanya maksudnya korelasi gitu ya. Iya, kita sinergi juga kok. Apalagi BNN masih kekurangan petugas pengejaran, penindakan, sehingga biasanya kita koordinasi dengan Polres, terus Sekyunya Sat Narkoba, kita didukung juga. Jadi saling berkaitan lah intinya ya pastinya. Nah tapi kalau ngomong-ngomong nih Pak, di Karawang itu sendiri kasus mungkin sebulan ini udah menangani berapa kasus nih soal narkotika ini? Ya kebetulan kalau khusus BNN ya, BNN di tiap kabupaten kota itu anggarannya kecil sekali. Kecil sekali. Jadi kalau teman-teman dari Polres itu mungkin bisa lebih puluhan ya dalam 1 tahun.
kami itu sebenarnya hanya kurang dari 10 mungkin. Ya, berarti jadi permasalahan yang sebenarnya terjadi itu karena mungkin dana yang mungkin apa ya, mensuplai. Kadang mungkin hal-hal yang kayak gini kan perlu dana yang cukup besar gitu ya, rehab dan lain sebagainya, tapi mungkin dari BNN sendiri itu mungkin dianggarkannya kecil gitu. Ya dari APBN disiapkannya seperti itu. Maka dari itu pemerintah pusat, apa yang disampaikan Pak Presiden Republik Indonesia, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini harus sinergi. Dan itu bukan tanggung jawabnya Badan Narkotika Nasional. Itu harus juga ada tanggung jawab dari pemerintah daerah. Dan jelas itu diatur dalam instruksi Presiden. Udah 3 kali Inpres itu keluar. Nomor 12 2011, ada nomor 6 2018, terakhir Inpres nomor 2 tahun 2020. Jadi bukan BNN saja, stakeholder kementerian lembaga yang lain, tapi pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Disebutkan di instruksi Presiden, itu tanggung jawabnya gitu semua ya, untuk membantu dan mendukung. Tapi apa sih harapannya kalau dari Bapak sendiri sebagai Kepala BNNK Karawang gitu, untuk mungkin lebih apa ya, menstabilkan supaya ini permasalahan-permasalahan ini supaya lebih lancar gitu? Ya, tentu untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk yang penyalahgunaannya tentu kami harus bekerja sama juga ya, karena selain kita melakukan pencegahan dini kepada mereka yang belum terkena ya, itu melalui sosialisasi, penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan non elektronik itu. Nah, selain itu juga masyarakat juga harus berperan serta gitu kan. Nah, harapan kita kepada masyarakat itu harus paham, mengetahui dan sadar akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan yang paling terpenting peran serta. Jadi kalau ada transaksi, ada kios-kios yang mengedarkan, memperjualbelikan obat-obatan atau narkoba atau sejenisnya, itu udah harus langsung dikonter dengan petugas-petugas, ada Karang Taruna, ada Babinsa, Babin Kaptipmas, ada petugas perangkat desa, itu udah harus dikonter gitu. Jadi bukan BNN saja atau kepolisian, tapi masyarakat juga sudah membentengi dan harus berani melawan. Karena kalau tidak, ada banyak RT, RW yang terindikasi jaringan, ada juga satu komplek yang dia jaringan semua sampai sekarang nggak selesai-selesai. Bisa gitu ya? Iya, nah itu kayak begitu harus cepat langsung pencegahan dininya. Karena rata-rata yang merusak lingkungan kita jelas orang luar, bukan orang asli yang tinggal di situ, bukan. Gitu. Nah, ketika ada orang luar udah mulai nongkrong di situ, ya itu harus usir. Ada urusan apa? Usir. Jadi jangan dibiasakan, karena biasanya kalau sudah orang terbiasa di Indonesia nih, kalau sudah kebiasaan jadi hukum. Ya akhirnya udah melekat di situ. Gitu. Ya. Aduh, ini makanya harus diwaspadai gitu. Ini karena kan untuk kepentingan kita bersama ya, Pak. Kalau misalkan semua tidak ikut mungkin tidak ikut memberantas atau tidak ikut menanggulangi hal tersebut, mungkin masa membiarkan hal-hal yang buruk terjadi, betul, gitu kan. Betul. Makanya ini dari hal-hal kecil kita mungkin masyarakat gitu, pemirsa di rumah harus bisa sejak mengingatkan gitu ya, saling mengingatkan dan lain sebagainya. Tapi Pak, kalau misalkan di Karawang itu sendiri gimana nih Pak kondisinya? Karawang itu kabupaten yang lumayan seksi. Ya, gimana tuh? Seksinya itu khusus kalau narkotika, karena gini, Karawang itu adalah pertama wilayah industri terbesar di Asia Tenggara. Nah, berarti ada ekspatriat nih yang masuk ke wilayah Karawang, entah tinggalnya di mana, tapi yang pasti mereka masuk ke wilayah hukum Karawang. Ya, terus sebagai kabupaten penyanggah Provinsi DKI Jakarta. Semua orang pulang kampung mau ke Jakarta pasti lewatnya tol Cikampek. Betul. Lewatin Karawang. Ada barat, ada timur gitu. Dan Karawang sendiri memiliki 9 kecamatan mulai dari Pakis Jaya sampai Cilamaya Wetan yang berbatasan dengan pesisir laut, sehingga itu sangat rawan untuk masuknya narkotika secara ilegal ke wilayah hukum Kabupaten Karawang. Contoh, tahun kemarin kita berhasil menggagalkan 26 kilo ganja di salah satu kecamatan di wilayah pesisir itu, dan itu terbesar di Karawang. Aduh, gitu. Dan tiga orang pelaku utamanya itu adalah orang asli Karawang.
Oh, Nah, gitu. jadi kan orang Karawangnya sendiri yang mau menghancurkan, tapi dengan 26 kilo atau 26.000 ya, itu kalau satu orang menggunakan sebanyak 1 gram, berarti kita menyelamatkan 26.000. Tapi biasanya 1 gram ganja ini itu bisa dipakai 5 orang, ya artinya kan jadi berlipat-lipat yang kita selamatkan. Itu baru ganja. Belum narkotika yang lain nih, sabu dan lain sebagainya gitu. Itu banyak banget gitu ya. Belum obat-obatan yang lebih besar lagi. Waduh, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang agak-agak sama peredaran obatnya. agak seksi gitu ya. Iya, Kotanya ini gitu. sangat-sangat waduh mengkhawatirkan gitu ya. Pemirsa. Baik, ini Bapak kita bakal ngobrol lagi, tapi kita akan jeda dulu pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.